Di sebuah kota kecil yang terletak di ujung perbukitan, ada seorang pria bernama Rahmat. Rahmat bukanlah orang kaya, tapi dia selalu berambisi untuk mendapatkan uang dengan cara apapun, tanpa memedulikan benar atau salah. Kota itu tenang, jauh dari hiruk-pikuk kota besar, namun di bawah ketenangan itu tersembunyi rahasia gelap yang tak banyak diketahui orang. Rahmat bekerja sebagai penggali kubur di pemakaman tua di pinggir kota. Pemakaman itu sudah berdiri selama ratusan tahun, dan banyak cerita mistis yang menyelimutinya. Warga kota sering berbisik tentang arwah-arwah yang tak tenang dan sosok-sosok misterius yang kadang muncul di tengah malam. Namun, Rahmat tidak pernah memedulikan semua itu. Baginya, itu hanya omong kosong untuk menakut-nakuti anak kecil. Suatu hari, saat sedang menggali liang lahat untuk sebuah pemakaman, Rahmat bertemu dengan seorang pria misterius yang datang menghampirinya di pemakaman. Pria itu berpenampilan rapi, mengenakan jas hitam dengan wajah yang sulit dibaca. Dengan nada tenang, pria itu menawarkan sebuah kesempatan yang terdengar menggiurkan. Membeli tulang-tulang manusia dari kuburan dan menjualnya di pasar gelap dengan harga yang sangat tinggi. Rahmat awalnya terkejut dan merasa tidak nyaman dengan tawaran itu. Tulang manusia? Itu kan barang terlarang, gumamnya dalam hati. Tapi setelah mendengar jumlah uang yang akan ia dapatkan, keserakahan mulai merayap dalam pikirannya. Tanpa pikir panjang, Rahmat setuju. Uang selalu menjadi tujuannya. Dan sekarang, dengan tawaran ini, kekayaannya terasa hanya sekejap mata saja. Malam itu, Rahmat mulai menjalankan rencananya. Dengan skop di tangannya dan keranjang anyaman besar di punggungnya, ia pergi ke kuburan tua itu saat malam semakin larut. Angin dingin malam berdesir dan bulan penuh tampak memantulkan cahaya redup di atas batu nisan yang berjajar. Rahmat mulai menggali kuburan tua yang sudah hampir dilupakan orang. Ketika sekopnya mengenai peti mati kayu yang sudah rapuh, ia dengan cepat membuka penutupnya. Di dalamnya terbaring tulang belulang manusia yang sudah tak tersisa dagingnya, hanya tengkorak dan tulang-tulang yang tersusun rapi. Dengan tangan gemetar tapi penuh keserakahan, Rahmat memasukkan tulang-tulang itu ke dalam keranjangnya satu persatu. Ini mudah sekali, pikirnya sambil tertawa kecil. Uang akan datang tanpa susah payah. Namun, saat ia menggali kuburan berikutnya, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang, seperti membawa pesan dari dunia yang tak terlihat. Bayangan-bayangan gelap mulai tampak di sekitar pepohonan, dan suara gemerisik daun-daun kering terdengar lebih keras dari biasanya. Namun Rahmat tak peduli. Pikirannya hanya terfokus pada uang yang akan ia peroleh esok hari. Esok harinya, Rahmat membawa tulang-tulang itu ke tempat pertemuan dengan pria misterius. Mereka bertemu di sebuah gudang tua di pinggir kota. Tempat gelap yang penuh dengan aroma lembab dan debu. Pria itu tersenyum saat melihat Rahmat datang dengan keranjangnya penuh tulang. "Bagus, sangat bagus," kata pria itu sambil menghitung uang dalam amplop coklat besar. "Ini bayaranmu." Rahmat mengambil uang itu dengan senyum lebar. Uang itu lebih banyak dari yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut. Baginya, ini hanyalah sebuah pekerjaan yang cepat dan mudah. Namun,
Malam berikutnya, sesuatu yang aneh terjadi. Saat Rahmat sedang tertidur di rumahnya yang sederhana, ia mendengar suara gemeretak, seperti suara tulang yang saling bergesekan. Ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Matanya mencari-cari sumber suara itu, tapi tidak ada apapun di kamarnya. Namun, suara itu semakin keras, terdengar seperti berasal dari dalam tanah di bawah rumahnya. Rahmat turun dari tempat tidur dan berjalan ke halaman belakang. Dengan rasa takut yang mulai menguasai dirinya, ia menggali tanah di bawah pohon besar, tempat ia biasa duduk. Tanpa disangka, ia menemukan beberapa tulang manusia di sana, tulang-tulang yang ia kubur beberapa hari yang lalu setelah gagal menjual semuanya. Tulang-tulang itu bergerak, bergemeretak seakan hidup. Dalam ketakutannya, Rahmat mencoba menguburnya kembali, tapi tiba-tiba tanah di bawah kakinya amblas. Ia jatuh ke dalam lubang besar yang tak pernah ada sebelumnya. Lubang itu dalam, gelap, dan basah. Saat ia mencoba bangun, ia merasakan sesuatu yang dingin menyentuh kakinya. Ketika ia melihat ke bawah, ia melihat tulang-tulang manusia merangkak naik dari dalam tanah, bergerak sendiri menuju ke arahnya. Rahmat berteriak dan mencoba memanjat keluar dari lubang itu, namun sia-sia. Tulang-tulang itu mulai membungkus kakinya, naik perlahan ke tubuhnya, seakan menahannya di tempat. Tengkorak-tengkorak mulai muncul dari tanah. Mata kosong mereka seolah menatap langsung ke arah Rahmat dengan kebencian yang dingin. Ia meronta, tapi semakin ia melawan, semakin kuat cengkeraman tulang-tulang itu. Lama-kelamaan, seluruh tubuh Rahmat tertutup oleh tulang belulang itu. Jeritanya lenyap di telan malam, dan tubuhnya perlahan tenggelam ke dalam tanah, bersama dengan tulang-tulang yang ia curi. Keesokan harinya, warga desa menemukan gundukan tanah besar di halaman belakang rumah Rahmat. Mereka tak pernah melihat Rahmat lagi. Banyak yang percaya bahwa ia pergi begitu saja, melarikan diri dengan uang yang ia dapatkan. Namun, seorang kakek tua di desa tahu kebenarannya. Dengan suara serak dan penuh rahasia, ia berkata kepada warga yang penasaran, tulang-tulang itu selalu kembali, dan mereka tak pernah membiarkan pencurinya pergi dengan mudah. Sejak saat itu, pemakaman tua itu menjadi tempat yang dihindari warga desa. Setiap kali ada yang melewati tempat itu pada malam hari, mereka mengaku mendengar suara gemeretak dari dalam tanah. Seakan ada sesuatu yang bergerak di bawah sana. Rahmat, yang dulunya penggali kubur yang serakah, kini menjadi bagian dari tanah yang ia gali sendiri. Terperangkap selamanya bersama tulang-tulang yang tak pernah bisa ia jual. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keserakahan dan perbuatan jahat akan selalu membawa konsekuensi yang tak terduga. Kadang, hukuman datang dari tempat yang paling tak terduga, seperti halnya Rahmat, yang akhirnya terkubur oleh tulang-tulang yang ia curi.